Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman sudah ada modeling tangan, terus kemudian kita membuat bondnya menggunakan single bond, terus kemudian bisa dibuat seperti ini. Jadi bisa tangannya nanti ketika ditekuk bisa jadinya baik tukukannya, dan bagaimana cara memasang bond-bondnya dan peletakannya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail, pastikan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalam channel saya terdapat tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara memasang bond dari gambar tangan atau lengan yang sudah ada. Telapak tangan ya, bukan lengan ya, telapak tangan. Terus kemudian kita menggunakan single bond, bukan menggunakan bukan hanya metarek, tapi menggunakan single bond. Oke, langsung saja ya ke videonya. Jadi di awal teman-teman dipastikan teman-teman harus, ini saya stop dulu, saya coba buka dulu. Jadi saya nanti akan kasih linknya di deskripsi ya. Ini ada namanya bond kuku tangan, tapak tangan kuku ya kan. Ini nggak perlu disimpan. Di awal itu seperti ini teman-teman ya. Terus kemudian ini modeling basic ya, saya karakter sederhana lah kira-kira ya, meskipun tidak sempurna, tapi ini dari karakter yang pernah saya jelaskan ketika modeling Viking gitu ya. Teman-teman boleh lihat di videonya di sebelah kiri atas di sini ada Viking, bagaimana cara modeling Viking. Silakan, di tangannya bisa dari situ diambil, atau nanti saya kasih link juga sekalian di deskripsinya. Oke, langkah pertama saya mencoba untuk merubah warna dari si standar shading untuk modelingnya dengan cara klik di sini kondisi normal, lalu klik di bagian single, dan di sini dirubah saya menjadi kira-kira warnanya seperti ini. Jadi tidak bermain di material ya, saya hanya langsung di view viewportnya seperti apa, itu dia tampilannya. Ini bebas lah warnanya apa saja, apapun juga boleh. Nah dari sini teman-teman nanti rubahnya bebas, warnanya apa saja, mau merah atau kuning gitu kan. Mungkin tidak sama dengan video yang tapi sudah saya siapin, itu gampang lah namanya untuk merubah warna ya. Terus kemudian langkah pertama teman coba ditekan angka 1 di keyboard, atau kita melihat dari arah front ortografi. Nah dari sinilah teman-teman mencoba untuk menyiapkan tulang. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal coba untuk di add ya, pilihnya adalah armatur, bukan human metarek tapi yang single bond. Nah nanti ada satu sesi saya menjelaskan mengenai human metarek ya. Saya pilih single bond, terus kemudian setelah itu saya tutup dulu. Kemudian teman-teman dipastikan ke gambar yang orang lari ini, namanya object data properties, viewport displaynya untuk yang infonya di depan supaya kelihatan. Kenapa sih saya ganti warna seperti ini? Ini warna apa saja boleh ya teman-teman, apa saja boleh. Kemudian setelah sampai di sini teman-teman nanti dipastikan warnanya tinggal dirubah aja sesuai selera ya, tidak harus sama dengan saya ya. Ini warnanya seperti ini gitu ya. Oke, jadi saya bedakan warna kenapa? Jadi supaya nanti ketika teman-teman kalau warnanya putih kan susah tuh, takutnya sama dengan tulangnya, terkadang gitu agak rancu. Maka saya bedakan warnanya gitu ya. Oke, jadi saya ganti warnanya, mungkin warna yang begini deh, boleh warna apa saja deh. Nah gini kira-kira ya. Itu dia. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaannya warnanya, intinya lebih agak sedikit gelap. Terus kemudian bagaimana cara penampakannya? Jadi saya pakai edit mode dulu, saya coba geser ke bawah menggunakan move. Oke, secara pelan-pelan ya, mungkin videonya agak panjang, nggak apa-apa. Nah ini saya geser ke bagian di sini, tapi agak sedikit ke tengah sini aja, kira-kira aja. Boleh digeser kemari juga bisa, kemana aja sesuai arahnya ya. Oke, kalau mau lurus dulu juga boleh, nggak apa-apa, sementara waktu di sini juga boleh, tinggal dipindah. Oke, nah langkah berikutnya adalah teman-teman membuat tulang. Nah tulang di jari ini ada 4 setiap jarinya, kecuali si bagian jempol ya. Jempol ini kalau nggak salah ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Sedangkan kalau yang untuk jari kelingking dari telunjuk sampai kelingking itu ada 3 jari ya teman-teman. Nah teman-teman di sini kita mencoba untuk menambahkan bondnya dengan cara masih kondisi di edit mode ya. Teman tinggal di klik add single bond,
Tapi kalau saya klik signal board nanti numpuk di sini teman-teman. Nanti saya tidak mau numpuk di sini. Nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya kursor lalu diarahkan ke sini nih, mungkin ke jari-jarinya dulu ya. Kira-kira di sini aja deh, contoh aja ya. Dia klik di sini aja, tik. Nah di sini aja dulu, terus kemudian teman-teman tinggal ke add signal board. Nah itu dia. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal menggunakan ini selection, tinggal digeser berdasarkan arah yang kita inginkan. Maunya arahnya kemana nih? Ini baru menambah nih, belum dikoneksi ya, belum dikonek ya teman. Baru menambah. Nah, itu dia. Oke, saya menggunakan bukan yang global teman-teman. Kalau global takutnya nanti agak beda. Saya pakai yang normal. Nanti bedanya apa? Ketika kita ngontrol teman-teman. Nah ini dia, pakai normal. Normal tuh artinya view-nya berdasarkan arah. Saya tekan angka 1 lagi. View-nya berdasarkan arah arah dari tulangnya. Kalau global itu dia ngebaca view dari secara keseluruhan, ya kan? Tapi di dalam monitor. Jadi ya, sedangkan kalau normal biasanya lebih ke tulangnya. Itu dia teman-teman ya. Oke, dari situ baru saya coba untuk dibagi teman-teman. Jadi si boardnya ini saya bagi kira-kira ada berapa tulang. Jadi klik di sini di bagian dalamnya, lalu klik kanan pilihnya subdivide. Ini dibagi ya. Nah, saya kepengen ada 4 teman-teman. Mungkin pertama saya geser agak kemari. Kira-kira, maaf. Saya klik bagian tengahnya aja, lalu saya geser ke bawah. Kira-kira begini. Nah itu dia. Terus yang ini saya bagi lagi, subdivide lagi. Itu dia. Ini baru 3 teman-teman ya. Jadi satu, nanti ada lagi ini agak ke bawah kemari. Oke, terus kemudian di sini ada lagi ntar. Nah ini dia. Jadi ada bagian tulang di dalam. Ya. Jadi saya bagi lagi di sini, klik kanan, subdivide lagi. Nah ini dia. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah batas untuk lekukan di sini. Sedangkan ini batas untuk lekukan di sini. Kira-kira begitu ya. Nah ini perkiraan aja sebenarnya ya, tergantung dari kita. Nanti kita masih bisa edit loh teman-teman ya. Nah ini adanya di sini. Nah gitu ya. Teman-teman bisa merasakan di bagian tulang tangan kalian ya. Tulangnya di mana ya? Itu dia. Jadi kayak gini teman-teman di awalnya posisinya. Terus kemudian setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal mencoba untuk ini boleh agak ke kemari. Jadi pas di sini nih. Pas di sini posisinya. Jadi poinnya itu adanya di sini. Di sini satu. Ini tulang biasanya ada situ, ada sini sama di sini. Satu lagi di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini juga sama, yang di sini sama ditentuin. Oke, awalnya seperti itu tulangnya. Nanti bisa digeser-geser kok. Ini penentuan di awal dulu. Oke, berikutnya teman-teman tinggal mau coba untuk mengaktifkan beberapa tulang yang ada dengan menekan shift atau di blok aja juga bisa. Ya, di blok, terus kemudian saya tekan shift D, enter, kemudian teman-teman geser ke arah yang mana. Nah itu dia, tinggal diputar berdasarkan rotasi yang biru. Nah, tarik ya, diatur posisinya kira-kira agak ke atas dikit kayak gini. Nah itu dia, kira-kira demikian. Nanti kalau kurang pas ya tinggal diatur aja, saya tinggal tarik bawah. Nah itu dia. Oh ini agak kemari, itu secara manual. Nah ya tinggal dipasin kayak gini ya. Oke, ini baru dari atas nih, belum nanti dari samping biasanya agak melenceng. Jadi kita rapi, ini baru sudah di sudut pandang dari atas doang ya, dari depan ya, dari depan front ya. Tapi kelihatannya kita di depan mata kita nih. Baru lakukan dengan cara sama teman-teman, diklik lagi, klik lagi, menggunakan shift D, enter, duplikat ke sebelahnya. Nah, lalu diputar rotasi pelan-pelan saya. Jadi ini untuk kelas-kelas yang dasar ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman modeling atau terus kemudian komunikasi tulang, ya tekniknya gitu, bikin modeling dulu, baru nanti tulangnya. Oke, sampai di sini udah cukup kira-kira gitu ya. Terus kemudian saya geser ke bawah, saya naikin ke atas. Oke, kalau kurang pas tinggal diaktifkan. Aktifkan pakai shift ya. Oh kurang kesini nih, oh kurang miring, nah tinggal diatur aja sesuai kebutuhan. Jadi tergantung. Nah nanti kalau misalkan jari-jari kayak bentuk kalian, nah itu lebih aneh lagi. Oke, kalau sampai sini baru tentukan posisinya, lalu shift D lagi, enter lagi untuk duplikat ke selanjutnya. Oh saya putar lagi ya di sini. Oke, saya geser lagi kemari. Nah, dia. Gampang ya, simple ya. Oke, terus kemudian saya turunkan ke bawah.
kira-kira pos seperti ini tinggal diatur lagi, atau kalau kurang ke bawah, nah ini dia. Kira-kira gitu. Ini juga sama, oh kurang ke bawah, nah gitu ya. Nah kurang ke bawah, tinggal diatur aja agak sinian, ke kemarian, boleh. Oke. Terus kemudian teman-teman tinggal diklik lagi, tarik kemari, oh ini agak ke dalam. Nah ini agak kemari, ini agak kurang gitu kan, tinggal diaktifkan lagi. Oke, lalu dirotasi perlahan-lahan. Nah kira-kira gitu ya. Oh kurang. Nah kira-kira gitu ya. Oke, nah setelah sampai di sini baru teman-teman, nah bagaimana dengan jempolnya? Jempol ini cuma 3 teman. 1, 2, 3, yang atas gak kepake. Shift D, Enter. Nah, harus saya geser kemari. Itu dia teman cara kerjanya ya. Untuk jempol nih kalau yang human metarik kan sudah disiapin tulangnya tuh. Jadi saya buat tutorialnya ya, untuk bagaimana cara kerjanya. Ini juga sama teman-teman, tinggal diatur kira-kira arahnya kemana, apakah ke sana. Nah gitu dia. Nah, ini agak kemari. Nah itu dia. Nah ini udah posisi seperti ini. Nanti kita atur lagi bagaimana biar agak di dalam si bagian kulitnya gitu ya teman. Kalau dilihat dari samping masih ngambang. Letaknya juga nggak sesuai ya. Nah itu dia. Oke teman-teman, jadi ini dari depan saya seleksi dulu semuanya ya, semua seleksi sampai di sini. Oke, sampai di sini juga. Nah ini saya tekan angka 3 untuk melihat supaya digeser secara bersamaan kira-kira di sini. Nah, oke, kira-kira di sini dulu aja. Nggak harus sama kayak gini. Jadi kita bukan tulang sejajar gitu, tapi tulang mengikuti letak dari si kulitnya. Itu dia. Nah pertanyaannya bagaimana cara merapikannya teman-teman ya. Oke, cara merapikannya bagaimana? Jadi ada banyak cara. Ada yang secara manual teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar melihat matanya. Kalau matanya kuat ya saran saya boleh begini. Ini teknik yang kasarnya ya teman-teman. Kalau saya sih sudah saya siapkan satu file yang sudah lepas posisinya. Jadi teman-teman tinggal diblok aja per satu elemen. Ini kalau secara manual digeser begini, dipasin kira-kira di dalamnya udah pas belum dalam belum gitu kan. Kalau main feeling namanya ya, terus digeser lagi kemari, terus digeser dikit-dikit, jadi fokus di sini doang nih gitu ya. Kayak gitu itu bisa, itu boleh gitu ya. Silakan. Oh udah pas nih dari ke tengah. Tapi kalau feelingnya kuat sih bisa rapi gitu ya. Oke, ini kayak gini digeser, dirapiin lagi apakah pas atau enggak. Nah dilihat, diputar-putar teman-teman, dicek lagi apakah sudah pas atau enggak. Itu kalau memang secara manual ya kan. Jadi habis ini saya coba untuk bagaimana kalau nggak manual, berdasarkan di tengah-tengah si objeknya. Nanti saya kasih tahu ya. Ini saya rapikan kira-kira kasarnya dulu seperti ini. Terus kemudian dirapikan lagi begini, rapikan lagi ini kurang ke tengah nih. Kira-kira gitu ya. Oke, digeserkan lagi. Terus ini kira-kira dapat cukup ya. Cukup, oke. Ini juga sama, di blok. Nah, kira-kira begini. Nah, simpel kok teman. Nah, dia sambil cek diputar-putar. Oh, kurang ke dalam. Oh, ternyata ini kurang ke dalam. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus pintar mengontrol, itu dia teman. Nah ini cara teknik yang apa ya, ya kok kita feeling aja. Ini feeling jatuhnya. Ini saya geser ke belakang kira-kira begini, terus ini juga depan saya tarik, sorry ini saya depannya bu. Nah kayak kira-kira begini, nah, agak kemari kira-kira di tengah gitu, kira-kira di tengah lagi gitu ya. Nah kira-kira begitu posisinya. Nah ini kan cara bebas nih. Nah bagaimana coba supaya pas cara supaya benar-benar berdasarkan di tengah-tengah objeknya. Oke, yang cara pertama sudah saya jelasin. Ini cara kedua. Kira-kira kalau memang benar-benar presisi, biasanya sih kalau udah untuk project benar berarti presisi ngepasinya. Meskipun nanti akan diedit secara manual lagi pergeserannya, tergantung letaknya. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman saya menjelasin yang berikutnya adalah bagaimana cara kalau benar-benar pas di tengah-tengah. Ini kan kita feeling tadi barusan. Nah bagaimana kalau di tengah-tengah? Oke, saya coba untuk objek mode dulu. Jadi saya tidak semuanya saya lakukan, hanya satu langkah aja yang ini di jari kelingking. Nanti lakukan dengan cara yang sama di jari yang lainnya. Oke, yang kelingking dulu deh paling gampang. Saya aktifkan yang kelingking, lalu saya ke edit mode.
Terus kemudian kita akan modify di sini nih, ada modify, dipastikan nih kita bisa cek ya di bagiannya apakah mau bentuk kayak yang ini atau ini dihidupin untuk membantu ketika kita mengontrol melihat rangkanya teman-teman ya. Yang ini nih, yang ini boleh hidup semua, hidup, ini mati. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya face permukaan, lalu klik di bagian sini ya. Nah saya kepengen nanti si tulang yang ini nih, yang tulang kecil ini biar pas kira-kira di tengah-tengah ini gimana caranya. Oke, jadi teman-teman dipastikan kursornya saat ini kan ada di bawah nih, di sini yang warna titik-titik merah nih kursor ini. Bagaimana caranya kursor ini pindah ke posisi yang kita sedang seleksi? Oke, perhatikan ya, nanti dia pindah ke sini. Jadi nanti si kursor ini nih nanti pindah ke sini. Nah, kita nanti akan pindah ke situ. Oke, nah caranya gimana? Ini saya hapus dulu sebentar waktu. Oke, saya jelasin cara pelan-pelan. Oke, diklik bagian atasnya. Oke, kayak gitu. Perhatikan nih di sini di bawah ya. Lalu saya tekan Shift S, kursor to selected. Jadi kursor menuju objek yang sedang kita seleksi. Ya, kursor to selected menuju objek yang sedang kita seleksi. Klik. Nah, sekarang udah pindah. Nah, itu dia ya. Setelah pindah seperti itu, baru saya object mode lagi, baru klik tulangnya, lalu edit mode lagi, klik tulangnya, saya geser nih ke sini nih, saya geser kemari ya. Nah, nanti dia pindah kemari nih ke kursornya. Itu setelah saya seleksi di ini, baru saya tekan Shift S lagi, saya tekan Shift S, lalu seleksi to kursor. Jadi seleksi, jadi apa yang kita seleksi menuju kursor. Kursornya di mana? Kursornya ada di sini teman, ini kursor ini. Shift S, selection to kursor, klik. Nah itu dia pindah. Itu udah pasti di tengah-tengah, jamin. Gitu ya. Oke, lakukan dengan cara sama yang bagian bawah. Oke, saya pengen bagian yang mungkin ininya nih gimana nih. Oke, jadi teman-teman sama ke tadi kayak edit mode, terus kemudian kita cari tengah-tengahnya kira-kira di sini di mana nih. Jadi kita bisa menggunakan ini, contoh 1, 2, 3, misalkan gitu ya contoh ya. Oke, terus kemudian saya klik di sini. Ini udah ada apa yang kita seleksi ya. Lalu saya tekan Shift S, kursor to selected. Nah, dia pindah di tengah-tengah apa yang kita seleksi ya. Oke ya, baru saya ke object mode lagi, baru saya klik objek tulangnya, edit mode lagi, klik di sini. Oke, tekan Shift S, kursor to selected. Selection to kursor balik. Nah, kalau saya tekan angka 1, kalau memang merasa kurang pas di sini bisa dimundurin enaknya gitu. Jadi masih bisa di-adjust lagi, bisa di-adjust. Oh, kurang ke bawah, kurang ke atas, itu terserah. Tapi saat ini udah pas cukup. Saat ini udah pas cukup ya. Oke, kayak gitu ya. Dan selanjutnya sama ya, object mode, aktifkan tulang kulitnya, edit mode lagi. Baru kita mencoba untuk menseleksi bagian yang ada di sini nih. Ya. Oke, mungkin agak di sini juga boleh, silakan. Klik di sini juga boleh, lalu pakai shift. Klik di sini, lalu tekan Shift S, kursor terselected. Nah, ini udah ke tengah. Nah, ada di situ. Bener, ada di situ posisinya tuh. Tapi kalau teman-teman mau digeser agak ke atas juga boleh, silakan. Ya, kalau mau digeser ke atas juga boleh. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman nanti boleh digeser ke atas ya. Atau teman-teman juga boleh menggunakan area yang dari sini. Nah, nih saya tekan Alt ya. Saya ulang lagi. Saya tekan Alt. Nah, ini kan muter nih. Ini bisa ditekan Shift S, kursor terset. Nah, dipindah ke situ juga bisa ya. Di mana aja. Nanti baru ke object mode, baru klik tulangnya, lalu ke edit mode. Oke, klik tulangnya di sini, baru Shift S, selection to kursor. Nah, dia nempel kan. Nah, cuman kalau kita lihat dari angka 1, dia kayaknya terlalu mepet gitu ya. Jadi teman-teman harus diturunkan ke bawah. Nah, hanya menurunkan doang, letaknya di mana kira-kira pas. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata di sini, itu dia tulangnya. Oke, gitu caranya. Dan ini juga sama yang di ujung teman-teman. Jadi nanti kita ngambil areknya di sini. Jadi saya kepengen benar-benar di tengah dulu. Kalau nggak di tengah nanti agak susah. Ini udah pas di tengah, aman ya. Oke, object mode lagi, klik lagi di sini, lalu ke edit mode lagi, kita seleksi di sini. 1, oke, terus kemudian boleh klik depan belakang juga boleh, hanya depan belakang juga boleh, nggak perlu muter. Ya, nanti dia akan ngambil tengah-tengahnya. Shift S, kursor to selected. Nah, udah dapat tuh ya, udah dapat kira-kira tengah dari posisinya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal klik object mode, klik tulangnya, klik edit mode lagi,
klik yang ini, terus Shift S selection to cursor. Udah dapat teman-teman. Nah, udah pas di sini posisinya, itu dia. Oke, nanti kalau teman-teman kayak kejauhan di bawah, agak ke atasan juga tinggal digeser doang, itu enaknya. Jadi dia sudah kanan kiri atas bawahnya udah pas, tinggal nanti atas kanan kiri. Jadi kanan kirinya udah pas, atas bawah juga pas, tinggal dimajuin mundurnya ada doang tekniknya. Secara kalau kurang pas tinggal bawah naikin, itu aja deh. Berarti sedikit campuran ya, campuran antara supaya biar pas. Soalnya kalau digeser secara manual gini kan bingung nih, ngepasin tengahnya di mana. Nah, dengan teknik ini lebih gampang. Jadi ngepasin kanan kirinya juga pas, depan belakangnya juga pas. Nanti kita hanya bermain maju mundur doang. Gitu teman-teman tekniknya, caranya. Oke, lakukan dengan cara sama untuk ke yang lain. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke, jadi setelah udah dilakukan semuanya ya, teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengkoneksi. Nah, saat ini tulang masih terpisah nih teman-teman. Jadi kalau saya itu langkah untuk mengkoneksi setiap elemen-elemen ada di sini ya, klik tulang-tulang yang ada ya kepada si kulitnya. Jadi lakukan dengan cara sama, bebas. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengkoneksi ini nempel kemari. Jadi nanti masing-masing ini ngeling kemari, niling kemari gitu. Ini gimana caranya ngeling? Saat ini belum ngeling teman-teman. Saat ini belum ngeling. Kenapa belum ngeling? Iya, karena masih terpisah. Jadi kalau teman-teman ngetes, iseng-iseng ngetes gitu ya, kita ke pose. Ketika diklik pose, ditekan G, dia masih lepas gitu ya. Nah, sekarang saya kepengen bagaimana supaya mengkonek atau menempel atau mengeling ke bagian sini. Harus satu-satu ya. Klik di sini, lalu tekan Shift. Klik yang pertama ini dulu, lalu tekan Shift, klik di sini, lalu boleh Ctrl P bisa, Ctrl P juga bisa. Pilih keep offset, langsung otomatis nanti ada kayak tanda titik-titik. Nah, ini udah koneksi. Lakukan dengan cara sama, ini juga sama. Oke, Ctrl P lagi, keep offset. Pak, kalau nggak pakai shortcut, kira-kira ada nggak menunya? Ada. Klik di sini, tekan Shift di sini. Jadi klik ini yang ini dulu, baru kemari ya, kedua ya. Klik kanan, pilihnya parent, make sama aja, keep offset. Oke, kalau teman bingung keep offset sama connect bedanya apa? Lihat di video-video sebelumnya. Di single bond 1, single bond 2, 3, dan 4. Saat ini single bond yang kelima kalau nggak salah ya. Oke, klik di sini, lalu klik kanan, parent, terus kemudian make. Klik kanan, parent, make, keep offset. Lakukan dengan cara sama. Klik kanan, parent, make, sama aja. Nah, kalau udah terkoneksi kayak gini nih, ini berarti udah ngeling semua teman-teman. Jadi kita bisa ngetes dengan cara edit pose. Klik aja di bagian yang bagian bawah, lalu tekan G. Nah, udah ngikut ya. Itu dia. Oke teman-teman, caranya seperti itu. Nah, gampang ya. Oke, nanti saya sudah siapin linknya juga teman-teman. Jadi cara semuanya harus dipasin ya satu-satu ya, harus sabar ya. Nanti kalau satu-satu videonya bisa panjang. Wah, gitu ya. Kelamaan. Nah, sekarang saya sudah siapin teman-teman filenya. Yaitu di sini filenya nih, untuk jadi ada file bond ini nih, tangan coupling 2. Nah, ini misalkan nggak perlu disimpan ya. Nah, ini udah ngeling tuh. Ini udah ngeling teman-teman, arahnya sama kayak tadi ya, cuman saya kecilin arahnya lebih kecil. Kok punya bapak kecilin ya, saya kecilin. Jadi saya edit, saya kecilin, saya atur posisi dan sebagainya. Nah, setelah sudah diatur posisinya udah kira-kira di tengah gitu ya. Nih saya menggunakan Shift S ini selalu menggunakan itu ya. Biar rapi, nggak manual teman-teman. Tapi kalau manual juga boleh, nggak apa-apa. Cuman takutnya nanti ada kulit-kulit yang tidak ikut nempel secara seimbang. Fungsinya ada snap dan sebagainya, biar pas di tengah-tengah itu biar seimbang. Oke, setelah sampai di sini nih, kalau saya klik di bagian tulangnya, teman-teman, ya, ternyata tulangnya belum dikoneksi nih. Ternyata belum dikoneksi, teman-teman. Ketika klik edit ya, lihat, udah aman, udah koneksi, udah. Nah, setelah sudah masuk semua, kita cek lagi, sekali lagi saya ke pose, lalu saya tekan G. Nah, udah nempel. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara ngelink untuk supaya menjadikan sebagai untuk badan ini nih, bukan badan ya, salah nih, saya belum diganti nama dulu, lengan gitu ya, lengan atau tangan, telapak tangan gitu ya, telapak tangan. Lihat, perhatikan teman-teman. Jadi di sini kalau teman perhatikan ada telapak tangan itu di luar.
Nah, di bagian armatur belum ada, baru hanya 2, armatur dan pose. Nah, nanti si telapak tangan ini baru kurang N. Udah ya? Oke, sip. Udah, ternyata. Jadi nanti otomatis si telapak tangan ini masuk ke dalam ruangan armatur. Jadi nanti di armatur ini ada 3, armatur sama pose sama satu lagi telapak. Saat ini keluar, masih di luar, masih terpisah. Oke, saat ini bagaimana cara mengkoneksinya? Oke. Nah, saya coba untuk kondisi masih di sini ya. Nah, saran saya ketika teman-teman ingin bermain single bone atau armatur untuk mengkoneksi dari si tulang ke bone atau bone ke tulang, teman-teman dipastikan ini di play dulu ya teman-teman. Ini ditekan ya. Jadi untuk si bagian tulangnya, bahkan bagian ininya, bagian si telapak tangannya. Oke, teman-teman di play dulu. Resikonya apa kalau nggak di play? Jadi resikonya apa nggak di play? Oke, nanti saya bedakan. Oke, mungkin saya duplikat aja biar teman tahu ya bedanya. Enter. Mungkin saya coba geser ke sini deh. Nah ya, perbedaan antara belum di play dan nggak play. Oke, yang pertama yang ini yang saya play. Saya klik apply, disetujui. Oke, sedangkan ini nggak di play. Ya, biarkan saja ya. Oke, sekarang saat ini armaturnya ada 2 ya. Armatur yang pertama, yang ini armatur yang kedua. Yang ini, itu dia. Telapak tangannya juga ada 2, teman-teman. Oke, yang pertama depan atau lagi belakang. Satu yang saat depan ini sudah di play, yang ini belum di play. Oke. Jadi kalau di play, ketika saya klik di sini, lalu cara koneksi bagaimana untuk tangannya? Teman-teman klik di bagian tangannya, terus klik shift, lalu tekan tulang, lalu klik kanan, pilihnya parent automatically. Nah, ini udah terkoneksi, teman-teman. Udah masuk ya, telapak masuk ke bagian ini, masuk kemari. Nanti yang ini masuk kemari, sama. Sekarang ini juga sama ya, saya lakukan juga, klik di sini, lalu saya klik ini tidak di play. Klik di sini ya, klik itu maksudnya apa sih? Disetujui, di oke, udah disetujui dan nanti tidak diedit lagi tuh tujuan play. Nah, kalau masih kayak gini masih bisa diedit. Oke, klik lagi, lalu saya klik shift, klik bagian tulangnya, klik lalu Ctrl P juga bisa. Ctrl P juga bisa pakai automatic wait, atau teman-teman klik kanan juga bisa, sama aja, automatic wait. Nah, oke, ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Dan ketika untuk ngetesnya begini, teman-teman diklik di bagian tulangnya, lalu klik di bagian pose, klik di bagian bawahnya, lalu tekan G. Nah, ini udah ngikut, aman ya. Sekarang ini juga sama, saya cek mode dulu, klik di bagian sini, lalu saya kasih pose, lalu saya klik di sini, lalu saya tekan G, ikut ya. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya perbedaannya apa antara ketika tidak di play sama di play? Jadi kalau teman-teman yang di play yang depan ini ya, kalau misalkan saya klik yang depan, saya klik check mode, saya klik bagian depan dulu nih dia. Ketika teman bermain pose ya, lalu klik di bagian tulang depannya yang ini, oke. Ketika saya tekan shift ya, shift, klik, oke. Ketika teman-teman bermain rotasi, ketika ditekan, nah dia nah ini kenapa tidak bisa nekuk? Dikarenakan kondisi saat ini saya menggunakan seharusnya pakai menggunakan individu origin, nah, itu lebih aman. Terus menggunakan rotasi, terus di sini pakai yang bisa menggunakan view juga bisa, menggunakan normal juga bisa, tergantung kebutuhannya. Jadi ketika diputar, nah itu dia, perhatikan, oke. Nah ini teman-teman, jadi ketika nanti posisinya, nah ini kalau misalkan ditekuknya berdasarkan, nih tekuknya hasilnya kayak gini, ini udah berhasil ya, udah berhasil kukunya, dan itu untuk yang apply. Nah bagaimana dengan yang tidak di play? Kita cek ya. Saya coba untuk object mode, klik di sini, ini klik di bagian tulangnya, oke. Terus kemudian bagian si tulangnya diaktifkan, lalu saya pilih pose. Klik lagi di sini, klik lagi di sini, klik lagi di sini. Kita lihat putar ya. Menggunakan kalau global bagaimana? Global tuh bebas tapi tidak sesuai arah. Nah, saya tidak mau nih, arahnya tuh sesuai, mendingan pakai normal. Normal itu sesuai dengan arah si tulangnya. Ya, normal tuh mendingan sesuai dengan arah normal tulangnya. Baru saya putar kayak gini. Nah, itu bedanya teman, lihat. Tekukannya. Nah, tekukannya beda ya. Nah, kalau yang ini nggak, kalau belum di play tuh resikonya kayak gini. Nah, resikonya ini nggak bagus. Oke. Nah, ini kalau ini bagus.
Nah, ini bagus nih. Nah, ini bagus. Itu bedanya, teman. Kalau di play, ya. Kalau di play itu bagus, dia tekukannya bagus. Sedangkan kalau tidak di play kayak gini, kayak penyok. Itu bedanya, makanya harus di play. Jelas ya? Oke, jadi konsentrasi teman-teman kondisi yang depan ya. Jadi yang belakang ini saya coba untuk hapus saja, saya tidak gunakan. Itu perbedaannya itu dia. Oke, terus kemudian saya konsentrasi pakai yang play, ini dia. Oke, saya hapus dulu. Oke, nah teman-teman juga bisa dikontrol setiap tulangnya. Ini kalau mau dikembalikan normal lagi tulangnya, boleh ke pose, lalu tekan A, lalu tekan Alt R untuk kembali normal. Nah, teman-teman bisa ngecek satu persatu ya, apakah tulang sudah benar semua, gitu ya. Oke, saya kepengen ngecek satu-satu. Oke, klik di sini dulu. Oke, klik sini, klik mari. Oke, aktifkan di sini 1, shift 2, 3. Dicek lagi kira-kira bagaimana. Nah, itu dia. Ini miring. Nah, hati-hati, saya salah narik nih. Jadi begini, ngawur. Oke, jadi menariknya adalah kita menggunakan yang normal dulu. Menggunakan sesuai dengan arah dari si tulangnya. Tapi nariknya di merahnya, teman. Nah, nariknya di merahnya, teman. Ya. Oke, nariknya di merahnya. Nah, gitu ya. Saya tarik di merahnya, baru saya tarik begini. Nah, itu jadi. Ini juga sama. Cek lagi. Oh, nah kayak gitu. Ini pun masih, setelah sampai di sini masih bisa diedit. Apakah mau ke kanan, ke kiri, itu terserah kalian, bebas ya. Simple ya teman-teman, cara kerjanya ini juga sama. Bagian tulang ini juga sama, klik ini juga sama. Ketika nanti tulang ditarik ke depan, oke. Ya kan, ini juga bisa agak sedikit miringkan jempolnya ke sana. Nah, itu juga bisa. Ini juga sama, diklik lagi, klik lagi, lalu lakukan lagi. Nah, gitu, ini juga sama clinkingnya. Nah, itu dia. Ini salah pilih, seharusnya arahkan kursor ke merahnya, baru saya tekuk biar satu arah. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak kalau misalkan mau dianimasikan? Nah, kalau mau dianimasikan gampang teman. Jadi saya tekan A dulu ya dari awal ya. Saya tekan A, L, R, lalu teman-teman tinggal konsentrasi. Di sini saya ganti menjadi 100. Oke. Terus saya geser ke kanan, saya lebarin. Oke. Terus kemudian dipastikan teman-teman di awal di 0, karena saya ingin konsentrasi bekerja di bagian rotasi saja teman-teman. Jadi teman-teman hanya bermain R ya, rotasi saja ya. Oke, langkah pertama teman-teman tinggal di blok tekan A aja, lalu saya tekan I, klik rotation. Nah, dia akan menciptakan satu titik perubahan. Ini titik animasi sudah berwarna kuning. Lalu teman-teman bergerak kira-kira ke detik 20 ya, detik 20. Lalu teman-teman tinggal diedit secara manual. Oh, saya maunya kalau mau langsung boleh klik di sini 1, 2, 3, shift boleh, lalu ditekuk begini juga bisa ya, silakan. Tapi sedikit arahnya berbeda ya. Jadi teman-teman tinggal diatur dia sumbu yang merah, yang hijau, nah itu tinggal tergantung. Kalau udah kayak gini tinggal dicoba untuk diarahkan lagi, klik di sini, shift lagi, diarahkan dulu sesuai kebutuhan. Oh, nggak kemari. Oke, kira-kira gitu. Ini juga sama, tinggal diatur. Bisa digeser ke kanan kiri kok, bisa begini. Nah, bisa ke kanan ke kiri. Nah, itu dia. Jadi masih bisa ke warna yang biru, diarahkan begini ke kanan kiri juga bisa. Tergantung kita lengannya apakah mau begini atau gimana, atau agak sedikit begini, terserah kalian. Oke, kira-kira begitu. Ini juga sama. Kalau klik di sini mau dirubah, oh saya mau putar lagi agak ke bawah kayak gini. Bisa nggak gini? Bisa gitu ya. Ternyata nih agak miring gini kalau mau. Nah, jadinya oke, boleh. Ini juga digeser di kebutuhan agak sedikit miring. Aktifkan. Nah, itu dia. Ya, sesuai kebutuhan ya. Oke, itu dia. Kira-kira pas apa enggak? Nah, itu dia. Jadi disesuaikan teman-teman. Nanti kalau udah sampai di sini udah diatur sesuai kebutuhan. Oh, ini agak kurang miring, kurang bagus, kurang ke sana. Itu tinggal di-adjust secara manual aja. Boleh. Nah, ini kalau sampai di sini udah selesai, tekan A lagi, biar seleksi, baru saya tekan I, baru rotasi. Nah, ini udah bergerak. Gitu ya, udah bergerak. Terus kemudian saya ke 40 deh. Saya ke 40 pengen lebih ke dalam lagi. Nah, gitu. Saya pengen lebih nekuk lagi. Ini agak sedikit dirubah. Klik di sini, klik lagi di sini, lalu digeser kira-kira arahnya sedikit ke kanan. Oke, biar nggak bertabrakan maksudnya gitu ya.
baru saya tekuk ke bawah. Itu juga bisa. Lakukan dengan cara sama, ini juga sama. Klik lagi, shift lagi, lalu saya putar dan tekuk ke bawah. Nah, kayak gitu juga bisa, silakan. Cek kebutuhan ya. Ini juga sama, ini juga saya klik lagi di sini juga boleh. Tinggal ditekuk sesuai kebutuhan. Oh, saya agak tekuk lagi. Nah, kayak gini boleh. Nah, ini juga sama. Oh, ini ternyata kurang ke atas. Oke, tinggal tekuk lagi ke bawah. Nah, ini jarinya agak mencong nih. Ini karena saya putar tadi. Jadi tinggal diputar gini, nggak usah pusing. Nah, gitu aja. Nah, ini juga sama. Saya putar lagi arahnya salah nih Pak. Gini. Nah, hati-hati nih. Ini kalau salah geser, kalau yang miring pilih yang putih itu ngawur gerakannya. Makanya arahnya paling gampang ke biru. Nah, biru atau yang hijau. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi tinggal diklik ini ya, diatur lagi kira-kira mau nyaman. Gitu teman ya. Cara kerjanya. Ini juga sama. Kalau misalkan ini mau agak ke bawah, oh saya mau agak turun ke sini. Nah, itu terserah kalian. Tergantung muternya teman. Apakah dia mau lebih dalam lagi? Nah, itu. Memutar begini itu terserah kalian. Ya, hati-hati jangan sampai berbenturan kalau bisa. Nah, oke, kira-kira gitu. Baru saya tekan I lagi, tekan A semuanya, baru saya klik A, I lagi, rotasi. I itu maksudnya keyframe, menambah keyframe, insert keyframe maksudnya gitu ya. Sudah, ini dia, ini udah bergerak. Nah, gitu teman. Jadi cara menggerakinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya matikan armaturnya, matanya, nah ini dia, ini udah bergerak. Cuma ini masih bergerak bebas ya teman. Jadi kita masih arah. Kalau yang video yang saya sudah buat sebelumnya itu dibuat bergerak ada beberapa tulang. Jadi saya edit lagi. Gitu. Oke, nanti kalau yang punya saya yang saya buat tuh kayak begini tuh. Jadi ada bond 2-nya. Ya. Oke. Bond 2-nya kayak gini. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Terus kemudian saya coba untuk display hasilnya kayak gimana. Nah, ini dia. Gitu teman jadinya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu untuk bertanya, silahkan bertanya, atau ada yang mau request tutorial, nanti saya akan buatkan. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai desain dan animasi.